Pernah gak sih teman-teman merasa I'm nobody, saya bukan siapa-siapa, atau malah kebalikannya, I'm the great, saya yang hebat nih, I'm cool, saya yang cool gitu. Teman-teman notice gak sih kalau kepercayaan diri kita tuh berubah-ubah pada satu kondisi dan kondisi lainnya. Jumpa lagi dengan Jiwa Beraya Podcast, podcast yang berkomitmen untuk menjadi teman jiwa teman-teman semua untuk selalu bertumbuh dan berdaya. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu adalah konstruk psikologis penting yang harus kita latih pada diri kita. Karena kita akan bergaul dengan berbagai macam orang, sehingga perlu nih untuk memiliki rasa percaya diri. Ada 5 faktor yang membuat kita mampu untuk lebih confident, lebih percaya diri, lebih menghargai diri sendiri, lebih siap bergaul dengan siapapun. Ada 5 faktor. Kita akan bahas satu persatu. Faktor pertama kepercayaan diri itu didapatkan bila kita udah accomplish something, bila kita sudah mencapai sesuatu. Pencapaian atau accomplishment itu membuat kita content, merasa berisi, merasa puas, merasa nyaman dengan diri kita. Prestasi juga seperti itu, menang lomba olimpiade, sudah bekerja, lulus cum laude, sudah sarjana, itu membuat kita lebih percaya diri. Kompetensi juga begitu. Kalau kita tahu akan kompetensi kita akan lebih percaya diri. Kompetensi pada bidang yang memang kita kuasai, memang kita pelajari, itu akan membuat kita nyaman untuk berbagi, untuk sharing dan sebagainya. Meskipun tentu saja kompetensi itu harus terus ditingkatkan, harus kaizen, harus continuous improvement gitu. Tapi pernah gak sih teman-teman tuh mikir, pencapaian saya biasa-biasa aja nih. Bahkan saya tuh gak punya pencapaian nih, Bu. Merasa nggak punya pencapaian. Notice ya, merasa. Jadi belum tentu loh Anda tuh tidak punya pencapaian. Pencapaian itu tidak selalu bersifat besar. Saya akan merujuk pada seorang suster dari Katolik, namanya Bunda Teresa. Bunda Teresa ini suster Katolik yang humanitarian, seorang kemanusiaannya tinggi. Jadi beliau merawat anak-anak dan orang-orang penderita kusta di India. Orang-orang Hindu. Jadi seorang Katolik yang merawat, menjaga orang-orang yang punya penyakit kusta di India. Bunda Teresa menyampaikan, tidak semua orang mampu melakukan hal-hal besar. Tidak semua orang tuh mampu merubah dunia atau menyebarkan dampak positif, memberikan pengaruh yang menguatkan. Itu tidak semua mampu. Which is actually fine. It is okay, nggak apa-apa. Karena memang tidak semua orang itu punya peran sebagai leader. Ada orang-orang yang memang perannya sebagai follower, pengikut. Tidak semua orang pemimpin, ada yang jadi pengikut. Which is actually fine. Notice yang paling penting dari kalimat Bunda Teresa adalah tidak semua orang mampu melakukan hal-hal besar, which is actually fine, gak apa-apa. Yang penting saat kita melakukan hal kecil, hal sederhana, kita lakukan dengan cinta yang besar. Kita lakukan dengan sepenuh hati, setulus hati, dengan penuh dedikasi. Oke, saya share ya. Pernah gak sih notice bahwa ibu-ibu PKK, ibu-ibu arisan yang ngumpulin teman-temannya atau tetangganya, atau beliau sendiri masak buat Jumat berkah gitu. Kalau muslim ya Jumat berkah, sumbangan makan siang, sumbangan sarapan, atau sumbangan makan sore itu kepada panti asuhan, kepada masjid, itu rasa kepercayaan dirinya meningkat loh. Sense of fulfillment-nya meningkat loh. Atau orang-orang yang ngumpulin donasi untuk bencana alam, itu kepercayaan dirinya meningkat loh. Atau orang-orang yang misalnya kita punya tetangga kita mau lahiran, udah HPL-nya sebelum HPL udah lahiran, udah kontraksi,
suaminya sedang bekerja, kita sigap nih ngambil mobil, kita antar ke rumah sakit gitu. Itu kepercayaan diri meningkat loh. Atau kita melakukan pekerjaan kita, apapun jenis pekerjaan kita, dengan ikhlas, dengan nyaman, dengan santai, itu kepercayaan diri kita meningkat loh. Notisnya di mana? Notisnya adalah gini teman-teman, niat baik. Ini faktor kedua, faktor yang strengthen atau empower kepercayaan diri yang kedua. Apabila kita memiliki niat baik, niat tulus, kita akan percaya diri kok. Karena kita nggak do harm, nggak berbuat jahat gitu, enggak. Kita baik, kita menolong, kita melakukan pekerjaan dengan ikhlas, dengan nyaman, dengan dedicated, dengan dedikasi gitu. Itu akan membuat kita percaya diri, niat baik. Itu Jumat berkah, itu kan ibu-ibu yang masak demi Jumat berkah itu punya niat baik, dan itu membuat kita lebih confident seperti itu. Lalu faktor ketiga adalah menerima diri apa adanya. Teman-teman mau teman-teman secantik apapun, seganteng apapun, secantik Dian Sastro, Laudia Cynthia Bella, seganteng Nicola Saputra, kalau teman-teman tidak menerima diri sendiri apa adanya secara cukup, ya akan merasa kurang terus. Teman-teman manajer, teman-teman lulus IPK-nya 3,8, 3,7, tapi merasa kurang, merasa belum tercapai nih gitu, itu akan membuat ya tidak percaya diri gitu. Jadi sayangilah, peluk diri kita sendiri, tuh dipeluk seperti itu. Hai diri, terima kasih sudah menemaniku, terima kasih sudah berjuang, terima kasih sudah membantuku untuk melihat dengan mata yang normal, terima kasih sudah membantuku mendengar dengan telinga yang normal. Lalu gimana nih Bu dengan orang-orang yang punya kekurangan? Misalnya pendengarannya terbatas atau tidak bisa melihat dengan sempurna, atau kakinya diamputasi. Itu kan kekurangan yang sulit ya, berat untuk menerima diri sendiri. Tapi memang saat kita berada pada kekurangan tertentu, entah itu fisik, entah itu kepintaran, merasa aku kok nggak paham ya dijelaskan guru seperti itu, which is okay. Terima dulu aja, terima dulu kondisi kita, no matter what, apa adanya, no matter what, seperti apapun itu juga, kita terima aja. Itu mari kita coba ngomong sama diri kita, terima kasih aku, terima kasih diriku sudah berjuang selama ini, terima kasih aku, terima kasih diriku sudah memiliki fisik, memiliki kemampuan yang mendukung perkembanganku. Itu menerima diri apa adanya. Lalu faktor keempat yang membuat kita lebih percaya diri itu adalah penghargaan dan dukungan dari lingkungan, terutama sosial. Apabila kita tumbuh dalam orang tua yang sayang, pola asuhnya empowering, suportif, lalu kita punya sahabat-sahabat, lingkungan yang sayang sama kita, mendukung kita, mengempower kita, care sama kita, atau kita punya dosen-dosen yang support perkembangan diri kita, mengajak kita bertumbuh bersama, atau atasan yang mendukung perkembangan kita, atau rekan kerja yang support each other, itu kepercayaan diri kita akan meningkat gitu. Maka dari itu, mari kita berdoa supaya kita dikelilingi orang-orang, berada di lingkungan yang positif, yang support each other, yang vibrasinya tuh nyaman, hawanya tuh enak. Karena support each other itu faktor penentu tidak hanya kepercayaan diri, tapi juga kebahagiaan dan kenyamanan. Lalu faktor kelima adalah faktor yang paling empower, paling menguatkan. Apa itu faktor kelima yang membuat kita lebih percaya diri? Faktor kelima yang membuat kita lebih percaya diri adalah kekuatan iman. Kekuatan iman tuh sangat powerful teman-teman. Karena apa? Kita bergaul dengan siapapun, dimanapun, masuk ke ruangan se-high class apapun,
Kalau mindset kita, saya hamba Allah, saya hamba Tuhan, dan saya kalifatullah, saya wakil Tuhan di muka bumi ini, dan semua orang sejatinya sama di mata Tuhan, ya kita percaya diri aja, karena aku hamba Tuhan kok, aku wakil Tuhan kok, gitu. Jadi mau masuk ke lingkungan seperti apapun, ruangan se-high class apapun, pede-pede aja. Karena kita tahu punya kekuatan yang maha besar nih, yaitu kekuatan Tuhan yang kita hold on to, kita bergantung pada, kita hold on to nih, kayak gitu. Teman-teman, itu tadi adalah sharing dari Jiwa Berdaya. Jadi mari kita menerima diri kita apa adanya. Mari kita mencicil, berjuang, mewujudkan suatu pencapaian, suatu pencapaian yang manis supaya kita lebih percaya diri. Lalu mari kita menelisik nih niat-niat baik saya apa aja, niat tulus saya apa aja. Karena itu tadi, seperti Bunda Teresa sampaikan, ingat, tidak semua orang mampu melakukan hal besar, which is actually fine. Gak semua orang mampu menyebarkan dampak positif gitu, bla bla bla, which is actually fine. Yang penting saat kita melakukan hal kecil, hal sederhana, kita lakukan dengan cinta yang besar. Yang terakhir, mari kita hold on to pada kekuatan Tuhan, pada kekuatan iman. Karena itulah yang empower, kekuatan tak terbatas yang bisa kita telisik, kita sadap kekuatan, kita minta kekuatannya. Semoga bermanfaat sharing pagi ini dari Jiwa Berdaya. Salam bertumbuh dan berdaya, salam teman jiwamu.